Pemberian obat subkutan adalah menyiapkan peralatan, yaitu spuit sesuai kebutuhan, lalu jarum injeksi yang steril, lalu sarung tangan, lalu buku injeksi, lalu bak instrumen kecil, lalu kapas alkohol, lalu obat, lalu tempat sampah infeksius, tempat sampah barang tajam, perlak, lalu bengkok. Selanjutnya adalah mencuci tangan menggunakan 6 langkah, lalu dikeringkan menggunakan sabun dan dikeringkan menggunakan tisu. Yang selanjutnya adalah menyiapkan obat menggunakan 8 benar, yaitu yang pertama adalah benar pasien. Kita cek dulu nama dan tanggal lahir pasien, lalu kita sesuaikan dengan informasi yang terdapat pada gelang pasien dan juga advis yang diberikan oleh dokter. Lalu yang kedua adalah benar obat, itu sesuai dengan advis dokter. Yang ketiga adalah benar dosis, itu sesuai dengan advis dokter juga. Lalu yang keempat adalah benar waktu, itu rentang waktunya kapan saja. Lalu yang kelima adalah benar rute, berjalan atau obat yang diberikan itu menggunakan cara apa. Lalu selanjutnya adalah benar informasi, yaitu kita berikan informasi mengenai obat tersebut pada pasien. Lalu yang selanjutnya adalah benar respon, ketika obat yang diberikan, respon yang diterima oleh pasien itu harus sesuai dengan sesuai dengan obat tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah benar dokumentasi, itu dengan mengisi nama, tanggal, lalu obat, lalu rute, lalu dosis, dan juga nama pemberi obat dan juga tanda tangan pemberi obat, dan harus ditanyakan bisa dibaca. Dokumentasi tersebut harus bisa dibaca oleh satu atau dua perawat yang lain. Nah, ini apabila untuk meminimalisir kesalahan itu kita koreksi kembali 8 benar kita pada dua bidan atau dua perawat yang lain agar meminimalisir kesalahan. Selanjutnya adalah memperkenalkan diri, yaitu selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Bidana Kila. Jadi Ibu silakan duduk. Di sini saya akan memberikan Ibu obat subkutan pada Ibu agar Ibu mendapatkan obat sesuai yang dibutuhkan Ibu, sesuai advis dokter. Begitu Ibu. Apakah kondisi Ibu sekarang ini dalam keadaan sehat atau ada keluhan yang lain Ibu? Tidak ada Ibu. Selanjutnya adalah meletakkan peralatan dengan ergonomis di dekat pasien. Selanjutnya adalah mengatur posisi pasien. Itu yang pertama adalah apabila di kasur tidak terdapat perlak, maka kita siapkan perlak. Lalu bebaskan ruang yang digunakan untuk injeksi. Pilih ruang yang dia tidak terdapat lesi ataupun bengkak ataupun terasa gatal ataupun luka. Lalu yang selanjutnya adalah memakai sarung tangan, lalu desinfeksi tempat yang akan diinjeksi menggunakan kapas alkohol dengan cara memutar dari tengah ke luar, dan setelah disinfeksi tadi, kapas tersebut dipegang atau diletakkan di antara jari telunjuk dan jari tengah yang tidak aktif. Dalam melakukan injeksi, jadi yang pertama adalah dengan menggunakan jempol dan telunjuk itu mencubit untuk mengumpulkan otot, lalu membuka spuit menggunakan one hand technique,
lalu menusukkan jarum suntikan tersebut pada daerah yang dicubit tadi dengan sudut 45 derajat, dan lalu dilakukan aspirasi atau menarik piston untuk mengecek apabila benar itu tidak mengeluarkan darah. Kalau misalnya benar itu dia akan mengeluarkan darah dan harus dipindahkan ke tempat yang lain. Kalau misalnya benar itu langsung disuntikkan dan perlahan. Kemudian apabila sudah disuntikkan, obatnya habis, lalu di spuit dan jarum itu ditarik, dicabut, lalu spuit tersebut lalu lakukan dab di tempat bekas suntikan tadi dengan menggunakan kapas alkohol yang tadi dipegang di tangan yang tidak aktif, lalu membuang spuit di bengkok tanpa ditutup kembali. Yang selanjutnya adalah melakukan evaluasi, yaitu membereskan pasien dan menanyakan kondisi pasien setelah melakukan injeksi tadi dan berpamitan dengan pasien. Ini adalah merapikan alat. Jadi yang pertama adalah membuang spuit di kotak safety box, lalu membuang kapas bekas alkohol dan sarung tangan di sampah infeksius, dan menaruh bak instrumen dan bengkok di larutan klorin. Ini adalah mencuci tangan 6 langkah menggunakan sabun dan dikeringkan menggunakan tisu kering. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan dokumentasi. Dokumentasinya itu dituliskan di obat di buku injeksi. Itu dituliskan nama obat, rute pemberian, waktu pemberian, dosis pemberian, dan tanda tangan pemberi obat. Itu ada 2 orang tanda tangan, 2 perawat. Lalu dokumentasi tersebut harus bisa dibaca oleh 2 petugas yang lain selain yang memberikan obat.